Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Kumaha Daramang. Di video kali ini gue akan ngasih tips ke kalian gimana cara gue bikin voice over. Ini dia. Belakangan ini banyak banget job yang masuk ke gua untuk bikin voice over. Jadi gua mau sharing ke kalian beberapa tips biar bisa naikin kualitas audio kalian. Di sini gua akan ngehindar dulu dari alat apa yang harus gua pakai gitu. Lu bisa praktekin pakai alat apapun, misalnya internal kamera atau pakai HP atau pakai clip on atau apapun gitu ya. Gua nggak akan ngebatasin alat dulu. Yang gua kasih ini adalah hal sederhana yang nantinya bakal bermanfaat kalaupun kalian punya mic bagus. Hal ini nggak lu lakuin, itu bakal lebih hancur karena mic bagus itu punya sensitif yang lebih daripada recorder yang murah-murah gitu. Jadi pengetahuan ini wajib banget kalian tahu dan kalian praktekin. Tips pertama adalah dari eksternal kalian. Jadi kalian harus menghindar dari keramaian. Iya benar, itu social distancing. Gak perlu pakai masker juga karena ini bukan untuk COVID gitu. Kita menghindar biar ambience-nya nggak masuk ke suara di recorder itu gitu. Jadi apa yang keluar dari mulut si talent VO itu, itulah yang akan direkam betul-betul oleh si recordernya. Dan kadang kita harus matiin AC, kita harus matiin kipas, nunggu motor lewat, dan minta tolong orang-orang sekitar kita untuk silent dulu, untuk diam dulu, tidak berbicara apapun, untuk tidak beraktivitas apapun. Ya mohon maaf gitu ya kalau memang kondisinya harus seperti itu. Dan waktu yang paling enak sebetulnya itu di malam hari. Ya kayak gue sekarang gitu, gue juga nge-shootnya di malam hari karena malam hari itu relatif sepi. Orang-orang udah pada istirahat, udah pada tidur, motor lewat juga sedikit, walaupun masih tetap ada. Itu tips pertama, jadi kita harus bisa mengendalikan eksternal kita. Kalau memang tidak bisa dikendalikan, kita pindah tempat lain. Tips kedua adalah sound treatment atau room treatment. Jadi kita cari tempat yang ekonya dikit gitu, eko atau gemaknya dikit. Kayak misalnya kita kalau di toilet itu suaranya bakal lebih bergema gitu ya, bakal ekonya lebih tinggi. Eko tuh apa sih? Jadi dia adalah pantulan suara kita. Kalau misalnya kita masuk ke ruangan kosong gitu ya, terus kita ngomong, nanti kan suaranya bakal menggema. Nah, gemaknya itu adalah suara pantulan dari mulut kita ya, dari sumber suara ke tembok-tembok yang keras. Dari tembok itu dia memantulkan lagi si gelombang itu, si getaran itu ke si mic-nya. Jadi otomatis si mic itu akan merecord double suara kita. Ya seperti di toilet gitu ya, misalnya gemanya atau gaungnya kan cepat gitu ya masuknya. Dan suaranya ada yang seperti ini gitu suaranya. Nah, ini juga kan ini adalah suara jelek gitu ya. Untuk ngurangin gema, kalian bisa pakai selimut, kain selimut gitu ya. Atau kalian misalnya dalam recordnya di kasur dan di bawah selimut. Nah itu juga bisa suaranya jadi lebih bulat. Tidak ada gema sama sekali, memang bagus gitu ya. Atau kalian bisa di dalam lemari, nge-recordnya di dalam lemari. Misalnya lemari kalian dibuka gitu ya, terus kalian masuk, kalian taruh mikrofonnya di dalam lemari, terus kalian ngomong. Itu pantulannya akan teredam oleh si baju-baju yang ada di dalam lemari gitu. Jadi suaranya tidak akan gema. Dan pengalaman gue juga kemarin-kemarin ini gue nge-record percakapan orang gitu ya, dialog, lebih tepatnya monolog di dalam studio. Itu studio kan namanya, kalau studio foto itu tidak didesain untuk berbicara gitu ya. Jadi ya dia nggak ada sound treatmentnya, nggak ada room treatmentnya, nggak ada busanya di tembok-temboknya. Jadi gue bawa selimut-selimut untuk mengurangi eko-eko yang ada gitu. Ya work sih, berhasil sih menurut gue, daripada awalnya itu sangat gema sekali, sangat jelek banget, dan berkurang oleh si selimut-selimut itu. Atau yang paling gue suka adalah di dalam mobil. Nah, kalian nggak perlu effort apapun kalau di dalam mobil, karena di situ itu sudah kedap suara. Yang namanya kedap suara itu bukan berarti suara dari luar tidak bisa masuk ke dalam ya, atau dari dalam suaranya tidak bisa keluar. Bukan begitu, tapi dia ngeredam si suara itu gitu. Dan lagi biasanya atapnya itu kan terbuat dari bulu-bulu gitu ya, ada kain-kain gitu. Nah, itu juga bisa ngeredam. Udah gitu ada kursi-kursi yang empuk gitu, itu juga bisa sangat meredam suara kita, dan itu pasti suaranya lebih enak. Oke, untuk di dalam mobil biasanya gue pasang kayak gini nih. Gue lepas dulu ya. Ini kan dia kayak gini bentuknya. Ini memang sudah ada dari sananya, jadi bawaannya memang sudah ada ya. Kita masukin dulu sesuai anjuran pemakaian.
Nah, oke, gini kan. Problemnya adalah dia punya jepit seperti ini. Ini sebenarnya tidak seperti ini. Jadi gue udah bongkar ininya ya, biar bisa dilepas. Dan ternyata tidak begitu caranya. Nah, yang lu perluin adalah kayu kayak gini ya. Si batang kayu ini. Batang bukan batang, apa namanya? Papan kayu ini. Oke. Kita pasang di sini. Oh, belum. Kita kurangin. Kita pasang kayak gini. Kita harus 2 tangan. Bentuknya sudah terlihat kan? Dan ini juga biasanya gue pasang, ini ada baut di sini. Karena biasanya gue kasih mounting lagi untuk naruh di stand lighting juga. Jadi ada mountingnya lagi ya gitulah. Tapi gue nggak akan ngebahas di sini. Dan ini adalah setup untuk di dalam mobil. Gimana sih cara masang di dalam mobilnya kayak gini? Oke, ini udah gue kasih pemberat ya. Taruh mic-nya di tengah sini. Kira-kira kayak gini dengan mobil kondisi mati, biar air conditioner-nya atau AC-nya tidak mengeluarkan bising, tapi di sini ada suara dari Godox. Nah, apakah kalian mendengar suara dari si Godox ini? Karena Godox juga mengeluarkan suara fan ya atau kipas. Kira-kira kayak gini suaranya guys. Gua kasih perbedaan ya. Mic internal dari Sony ini kan pasti suaranya tidak sebagus si recorder Zoom ini. Tapi gimana menurut kalian? Ini recorder Zoom dan ini adalah suara dari Sony built-in mic. Gimana suaranya? Sama? Enak juga? Gimana guys, suaranya enak atau enggak? Kalian aja yang nilai. Dan ini jangan lupa pakai puff. Kenapa sih gua harus nekenin mounting si mic-nya? Karena kita bisa adjust gimana kita. Dan posisinya bisa konsisten gitu. Kalau misalnya kita ada di posisi yang nyaman untuk bikin voice over. Gua bukan voice over talent guys. Jadi gua nggak tahu gimana cara untuk bikin voice over. Tapi untuk tips berikutnya gue pengen bikin gimana cara gue ngedit voice over di DaVinci Resolve. Jadi gue mau bikin opening dulu ya ala-ala gue lah ya. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Gak juga sih, gak bagus ya. Yaudah gitu, kita lanjut gimana cara gue ngedit si voice over ini. Oke? Sekarang kita sudah ada di software tercinta kita, karena tidak lain tidak bukan gratis ya guys. Ini adalah DaVinci Resolve 17 public beta version. Kalau kalian belum update, tinggal diupdate aja, download dulu dan install. Di sini sudah ada 2 file, dimana yang satu adalah kamera dan yang satunya lagi adalah Zoom H1n. Nah, gimana caranya untuk dia bisa sinkron atau satu garis gitu ya, tidak ada delay. Di DaVinci Resolve 17 sudah dibuat lebih mudah, dimana kita bisa select keduanya dan klik kanan, pilih auto align clip. Di sini gue pilih based on waveform. Langkah selanjutnya kita pilih file Zoom H1n di bawah, klik kanan, lalu kita normalize. Normalize ini fungsinya adalah membuat volumenya berada di titik tertentu. Nah, ini gua bikin di -8. Jadi secara otomatis dia akan memilih wave atau grafik yang paling tinggi itu di -8, seperti ini. Kita bisa buka tab mixer di bagian atas, lalu kita coba play. Selamat datang di channel Sobat. Nah, maka wave yang paling tinggi akan mencapai di -8. Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Setelah ini kita masuk ke Fairlight. Ini adalah tab khusus untuk mengedit audio. Kita buka dulu filenya biar kelihatan waveformnya. Satu hal yang paling penting untuk di Fairlight ini adalah loop playback. Jadi dia mengulang-ulang suara gitu. Jadi kita bisa tahu perbedaan sebelum dan sesudah itu dengan mengulang-ulang suara di dalam file yang kita punya. Caranya adalah dengan in, kemudian out atau ya select gitu ya. Terus pencet shift space. Itu bakal jadi loop playback. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan... Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih guys. Kita akan merubah suaranya. Gue biasanya langsung masuk ke EQ. Jadi di sini gue akan nangkep frekuensi yang gue pakai doang. Frekuensi yang paling rendah dan paling tingginya gue cut gitu. Nah, di sini tinggal klik band 1.
dan klik juga di band 6. Tentu saja di sini kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk audio ini ya kalian bebas coba-coba aja gitu. Karena ini adalah selera juga. Tapi yang pasti kalau kalian nggak ngerasain perbedaannya, lebih baik didiamkan saja gitu. Atau jangan terlalu banyak diutak-atik gitu. Setelah band 1 dan band 6, selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, dimana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Selamat datang di channel Sobat Nganggur. Sekarang gua akan cari di mana audio atau suara yang mengganggu. Tinggal pilih aja, kita coba-coba geser di frekuensi tertentu. Kira-kira oh ini agak mendengung atau ini kira-kira suaranya mendem. Gue tarik ke atas dulu gitu ya. Terus gue tarik ke bawah untuk meredam suara yang tidak enak didengar. Awalnya mungkin biasa aja ya, begitu lama kita dengarnya 15 menit atau 10 menit itu bakal ganggu dan sakit ke telinga gitu. Kita pilih aja frekuensi yang tepat. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, di mana gua akan ya kira-kira gini EQ-nya. Selamat datang di channel Sobat Nganggur, di mana gua akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Selamat datang di channel. Setelah itu kita masuk ke dynamic. Kita klik kotak dynamicnya, kita pilih kompresor. Nah, ini juga bagian yang seru juga nih. Kompresor itu apa? Jadi dia itu membuat semuanya balance gitu ya. Jadi bagian yang wave yang paling tinggi akan dia turunkan, bagian wave yang paling rendah dia akan boost naik gitu. Jadi levelnya ada di kira-kira tingginya sama gitu si wave-nya. Ini juga sama seperti biasa, aturannya adalah tidak boleh terlalu banyak merubah sesuatu gitu ya. Kalau enggak ya suaranya jadi hancur. Biasanya gua akan pilih rasio di 221, thresholdnya segini aja, dan attack, hold, dan release itu adalah bagaimana dia sensitifnya naik dan turunnya gitu. Setiap yang habis dikompres dia pasti akan turun suaranya atau volumenya turun gitu. Jadi kita tambahin. Di sini ada make up namanya. Kita boost naik lagi ke atas. Gitu. Dan biasanya gua pilih send di sini. Tapi itu nanti bisa dijelasin lebih lanjut lagi. Setelah ini gua masuk ke efek. Masuk ke efek. Biasanya gua di Acer. Gua pilih di Acer. Nah, ini dia di Acer. Di Acer tuh apa sih? Jadi huruf S itu biasanya sangat sakit ke telinga atau tajam gitu ke telinga ya. Nah, di sini kita nge-reduce lagi, di mana suara S-nya itu akan berkurang. Di mana gua akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Selamat datang di channel Sobat Nganggur. Di sini ada template-nya. Kita pilih aja yang male di frekuensi tertentu yang kira-kira kalian pas gitu ya. Oke, segini sih kayaknya cukup. Di sini juga ada A and B itu, jadi kita bisa lihat settingan A, kita bisa settingan B, dan kalian bisa bulak-balik gitu ya, dengar A, dengar B di settingan yang berbeda, kira-kira yang cocok yang mana gitu. Itu fungsinya A dan B. Itu tadi yang biasa gue lakuin. Jadi normalize dulu, masuk ke Fairlight, kita rubah EQ-nya, masuk ke dynamic dan compress, kemudian terakhir kita masukin di Acer. Itu aja dulu guys. Oke, segitu tadi tips-tips dari gua, dari mulai awal sampai tengah sampai akhir. Itulah gimana cara gua ngeproduksi voice over. Gue sih berharap teman-teman juga bisa coba atau praktekin pakai recorder apapun yang kalian punya dan coba memproduksi dari yang kecil-kecil dulu, nanti bakal naik sampai lu dapet klien-klien yang besar. Gak ada yang gak mungkin. Dan kalau kalian sudah dapetin klien-klien besar, kalian bisa sewa tempat yang lebih proper, dimana dia punya tempat recorder sendiri, punya mixer, punya alat recorder yang bagus, dan kualitasnya semakin naik. Setelah lu coba untuk belajar sedikit demi sedikit. So, segitu aja dari gua, semoga bermanfaat. Gua Sobat Nganggur pamit, selamat bekerja.